Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Bu Galuh dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Mari kita simak videonya. Pengertian teks berita. Pasti adik-adik tahu kan teks berita itu apa? Ya, teks berita itu merupakan cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat. Pengertian ini dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, sebuah berita itu merupakan teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Dan berita ini biasanya bersifat faktual dan aktual. Adapun ciri-ciri teks berita yang perlu adik-adik ketahui yakni bersifat objektif. Jadi sebuah berita itu harus berdasarkan objek yang ada di lapangan. Misalkan ada peristiwa kecelakaan, kebakaran. Jadi yang ditulis adalah peristiwa nyata yang terjadi. Kemudian bersifat aktual dan faktual. Bersifat aktual yakni berita sedang atau sudah terjadi namun masih hangat diperbincangkan. Hal itu bisa diangkat menjadi berita loh. Kemudian sedangkan fakta tentunya berita itu tidak boleh direkayasa, harus benar-benar terjadi. Kemudian berbahasa baku. Sebuah teks yang baik dan benar tentunya harus memperhatikan kaidah tata bahasa yang baik dan benar. Baik sesuai dengan konteksnya dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yakni alur peristiwanya jelas. Hal ini tentunya mulai dari awal mula kejadian hingga bagaimana penyelesaiannya dan siapa yang terlibat dalam suatu berita. Mulai saatnya kita akan mempelajari struktur dari teks berita. Struktur dari teks berita ada 4, yakni kepala berita, leher berita, tubuh berita, dan juga kaki berita. Yang pertama ada kepala berita. Unsur ini merupakan unsur yang kompleks yang biasanya terdiri dari unsur adik simba, yakni apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita ini merupakan orientasi dari sebuah berita. Yang kedua adalah leher berita. Leher berita ini merupakan pelengkap informasi dari sebuah kepala berita yang nantinya dalam leher berita ini akan menambahkan informasi yang lebih spesifik mengenai unsur yang ada dalam kepala berita. Yang ketiga yakni tubuh berita atau isi berita. Pada bagian ini tentunya reporter atau penulis berita akan menuliskan tentang penjelasan atau informasi yang disampaikan secara lebih rinci pada bagian kepala berita. Pada bagian ini, kamu dapat menjelaskan unsur 5W1H atau adik simba dari sebuah teks berita. Dan yang terakhir adalah ekor berita. Pada bagian ini memberikan fungsi informasi tambahan atau pendukung kepada pembaca. Namun, pada bagian ini bisa diikutsertakan ataupun tidak dalam penulisan teks berita. Unsur teks berita. Ayo, apakah ada yang ingat atau sudah mempelajari unsur-unsur teks berita? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama ada unsur apa atau what. Unsur ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa apa yang sedang terjadi. Jadi misalkan itu ada kejadian apa, itu ada berita apa. Nah, unsur ini berfungsi dalam hal tersebut. Kedua, unsur di mana atau where. Nah, kata di mana ini digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Misalkan, berita kebakaran itu terjadi di Makassar. Berarti unsur di mananya adalah di Makassar. Kemudian unsur kapan. Unsur kapan itu menjelaskan waktu terjadinya suatu peristiwa. Misalkan bisa hari, tanggal, bulan, maupun waktu seperti pukul 1 atau seterusnya. Yang keempat yaitu unsur siapa. Nah, kata siapa ini digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Misalkan saja bisa siapa pelakunya, korbannya, atau bahkan saksi mata yang ada dalam peristiwa tersebut.
Yang kelima dan keenam yaitu unsur mengapa dan bagaimana. Untuk kata mengapa sendiri atau unsur mengapa merupakan jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang suatu peristiwa. Jadi sebuah peristiwa itu ditanyakan mengapa sih peristiwa itu bisa terjadi, apa penyebabnya, begitu. Sedangkan yang bagaimana ini untuk menjelaskan kronologi dari kejadian suatu peristiwa tersebut. Ini merupakan contoh dari sebuah teks berita yang dimana di dalamnya terdapat unsur adik Simba. Kemudian adik-adik bisa berlatih untuk menganalisis struktur dari berita, seperti kepala berita, judul berita, tubuh berita, maupun kaki berita. Apakah adik-adik sudah berlatih untuk menganalisis struktur berita pada contoh teks berita sebelumnya? Jika sudah, mari kita lihat jawabannya adik-adik apakah sudah benar. Ternyata yang pertama adalah judul. Judul merupakan gambaran pokok dari sebuah teks berita. Kemudian paragraf pertama merupakan kepala berita. Paragraf kedua merupakan tubuh berita yang mengandung unsur adik Simba. Dan yang terakhir yakni kaki berita atau merupakan kesimpulan dari sebuah berita. Nah, berikut bisa adik-adik simak untuk contoh dari penyiar membawakan sebuah berita. Selamat menyaksikan. Sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan musim yang berpotensi membahayakan keselamatan warga, Badan SAR Nasional menggelar simulasi kesiapan tim SAR menghadapi banjir. Ratusan personil tim SAR gabungan turut serta mengikuti simulasi yang digelar di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Badan SAR Nasional Basarnas menggelar simulasi kesiapan tim SAR menghadapi banjir di Jakarta dan sekitarnya di Danau Sunter, Jakarta Utara. Simulasi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, diawali dengan penggalan skenario evakuasi medis udara korban banjir dari Danau Sunter menggunakan heli rescue 3604 milik Basarnas menggunakan teknik hoisting. Selain menguji efektivitas dan efisiensi operasi SAR, simulasi juga digelar dalam rangka memberikan jaminan pelayanan SAR yang maksimal dari Basarnas yang didukung potensi SAR kepada masyarakat dalam menghadapi perubahan musim, khususnya bencana hidrometeorologi yang berpotensi mengancam keselamatan. Ya, untuk kondisi cuaca di Indonesia saat ini sudah akan memasuki musim penghujan. Beberapa wilayah sudah memasuki musim penghujan. Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, tapi perkirakan akan memasuki musim penghujan di November kedua dan akan mencapai puncaknya seperti disampaikan tadi adalah sekitar pada bulan Januari dan bulan Februari. Potensi bencana sekarang adalah yang harus diwaspadai adalah potensi adalah multi hazard. Tidak hanya potensi bencana banjir saja, tapi potensi bencana hujan deras, hujan lebat, petir, angin kencang, tanah longsor, itu adalah potensi-potensi dampak susulan akibat musim penghujan. Wilayahnya adalah hampir sebagian wilayah di Indonesia berpotensi tersebut, terutama pada daerah-daerah pegunungan dan kondisi yang topografinya cenderung mengalami kemiringan. Pada simulasi yang digelar 16 November 2023, Basarnas melibatkan ratusan personil dari tim SAR yang berasal dari berbagai potensi SAR. Di antaranya BPBD DKI Jakarta, Lantamal 3 Jakarta, Marinir, Kodim Jakarta Utara, Kopasgat, Brimopolda Metro Jaya, Satlantas Jakarta Utara, PMI, RSYRC hingga mahasiswa dan pelajar. Secara nasional, Basarnas telah menyiapkan ribuan personil untuk melakukan aksi cepat tanggap darurat bencana yang mungkin terjadi. Kalau secara nasional kita mempunyai ada 43 titik kantor SAR yang ada. Terus untuk secara personilnya kita memang sangat terbatas, ada di angka 4.005, tetapi kita punya tenaga untuk potensi SAR ini, sukarelawan ini yang terlatih di angka di 11.500. Yang belum terlatih secara tercatat itu sekitar 22.000. Selain personil, Basarnas juga mengerahkan berbagai peralatan dan sarana prasarana SAR air seperti perahu karet jenis landing craft, rubber boat, rigid inflatable boat, hovercraft, inflatable raft, peralatan selam, hingga kendaraan amfibi ATV. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, Jakarta. Nah, sesuai video yang telah kalian tonton, hari ini kita mempelajari mengenai teks berita. Kita sudah mempelajari mengenai pengertian berita, ciri-ciri teks berita,
struktur teks berita, dan juga ada contoh analisis struktur teks berita. Kemudian juga video berita atau penyiar berita sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.